Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Umar bin Khattab qala inna min salahi taubatika an ta'rifa dzambaka wa inna min salahi amalika an tarfuda ujubaka wa inna min salahi syukrika an tadhkura taqsiraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh ini dengan rahmat dan karunia Allah kita masih hidup, kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini menunaikan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umat dari jahiliyah kepada Islamiyah. Beliau juga telah membekali kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kita termasuk orang yang diberi syafaat oleh beliau nanti di akhirat. Nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu, kata beliau, wa inna min salahi taubatika an ta'rifa dzambaka. Kesempurnaan taubatmu itu adalah dengan mengingat dosa-dosamu. Kita kalau bertobat bukan hanya sekedar astagfirullah. Astagfirullah dibaca 1000 kali, itu namanya zikir. Kalimat zikirnya astagfirullah. Sama aja syukur, baca alhamdulillah 100 kali, itu zikir. Tapi belum tentu bersyukur. Ini bertobat. Taubat bukan hanya sekedar astagfirullah. Makanya syarat untuk taubatan nasuha itu pertama mengingat dosa. Kalau kita lihat sejarah Nabi Adam terkait itu, ketika beliau melakukan kesalahan di surga, kemudian dikirim ke bumi, dipertemukan setelah puluhan tahun di padang Arafah, doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa kata Adam? Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami.
Jadi kesalahan dibaca dulu. Ambolah berdosa ya Allah. Ambolah salah. Ambolah maniayo diri ambo jo istri ambo. Sa sanang-sananga tinggal di surga. Dek parangai. Kecampak ke dunia ditampe dengan sangat jauh. Ndak taitong tahun do baru angkau pertemuan balik. Jadi kami yang menzalimi diri kami. Kami yang salah. Aja itunya awali di Adam. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mampuni dosa kami, wa tarhamna, engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi. Nah, cara Adam meminta cek lain, dah semua ya Pak. Kalau awak minta ya Allah ya Tuhan, ampuni dosa. Astaghfirullah, aku mau ampunkan kau. Ada enggak? Wa illam taghfir lana, kok enggak engkau ampuni? Nah, jadi enggak seolah-olah enggak minta. Kalau enggak engkau kasih, enggak engkau sayangi kami, kan dulu masuk orang rugi kami. Begitunya berbicara dengan Allah. Nah, jadi makanya syarat pertama tobat dosa, ingat dosa. Yang kedua lain minta ampun. Yang ketiga lain berjanji Allah tidak akan mengulangi lagi. Yang keempat iringi dengan amal-amal yang banyak, beribadah lain. Perbanyak sholat sunat, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak doa. Itu yang tobat. Kalau tobat itu kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, Allah itu maha penerima tobat. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan summa ihtada. Aku mengampuni dosa orang-orang yang bertobat. Kalau tobatnya itu didasari oleh iman, amal soleh. Bahkan dalam suatu riwayat lain Bapak dan Ibu, seandainya umatku lampah kalimang dosa, sehingga dosanya itu memenuhi langit. Langit kok semua lawai di bumi, lawai itu di bumi ini kan, memenuhi langit dosa kok. Tapi yang tobat dengan benar-benar bertobat, aku ampuni Allah. Aku ampuni Allah. Nah, kalau sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, sampai bila batenya ya Rasul? Idza balaghatir ruhul ulqum, kata Nabi. Mungkin nyawa itu sih sempat jauh bertobat, dia dan tiba nyawa di kerongkongan masih bisa. Nyawa aku kan dicabuli dari bawah Pak. Dari yang kaki bedo kate. Dielo kate. Manan soleh dielo lembek-lembek. Manan durako di paranggi-ranggi yang kedua. Dielo. Lamati mulai dari kaki dulu. Tiba di siko lamati sekarang ke bawah. Lape di siko lamati ke bawah. Kosi di kate lain. Masih bertobat. Kecil Nabi masih bisa diampuni. Tapi dengan syarat kesempurnaan tobat itu ingat dosa. Jadi tidak lapeh saja, astagfirullah, astagfirullah, itu saja. Nah, kemudian yang kedua, wa inna min salahi amalika an tarfuda ujubaka. Kesempurnaan amalmu itu dengan menghindari ujub. Apa itu ujub? Bangga, angkuh, sombong, marasolah jadi ahli surga, marasolah banyak amal. Itu ujub. Padahal dibandingkan dengan para sahabat, dengan orang-orang soleh lain, alun manga-manga wale. Alun manga-manga wale.
Contoh, Nabi tersinta tengah malam sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, berzikir, berdoa. Takana dari Nabi, sahabat-sahabat ambo lebih ibadah juga kalanya malam kau. Kamu cari di rumahnya, tentu rumahnya betul-betul. Ambo keluarlah, mau cari dalam masjid. Cari rami jam 2 malam sahabat di masjid. Rami. Diperhatian Nabi tadi. Bimana ini? Ada di situ Abu Bakar Siddiq. Salat nangis. Ada di situ Umar bin Khattab. Berzikir, beristighfar, nangis. Atau di situ Utsman bin Affan membaca Al-Quran, nangis. Anu Ali bin Abi Thalib berdoa, nangis. Setelah Nabi pergi pulang bersiap-siap untuk masuk lagi ke masjid, persiapan sholat subuh. Selesai sholat subuhnya tanya Nabi. Umar, Abu Bakar dulu, Abu Bakar, Abu Cali, engkau malam tadi sholat nangis. Kenapa kamu nangis? Jawab Abu Bakar, ambo khawatir ya Allah. Kalau Allah bego ndak menerima sholat ambo. Itu nomor tangian ya Rasul. Khawatir ambo kalau Allah ndak menerima sholat ambo. Coba bayangkan seorang sahabat nalanya jamin dan Nabi masuk surga, masih cameh sumbayangnya ndak diterima. Awak rajin sumbayang 5 waktu berjamaah di musaji, lapede lo diterima masuk surga. Dan tahu leh, aku sahabat Nabi. Habis itu ya, Umar, kamu saya lihat kemarin juga nangis. Kenapa kamu nangis? Ambo berzikir, beristighfar ya Rasul. Ambo khawatir kalau dosa ambo tidak diampuni ya Allah. Kenapa? Dalam sebanyak koko dosa ambo paling banyak. Tidak taitong pejuang Islam yang mati ambo panjuang je pedang ambo sabalun ambo masuk Islam. Tak taitong. Coba bayangkan pejuang Islam ambo bunuh. Seandainya mereka masih hidup, pasti lebih gampang Islam itu menang. Tapi dia ulah ambonya mati. Ayo ragu mo ya Rasul ke diampuni dosa mo de Allah pun tak. Tanyalah Utsman bin Affan, wahai Utsman, kamu baca Al-Quran kok nangis? Sampai bacaan ambo ke ayat nambah cerita tentang neraka ya Rasul. Onde iwan tak tahu yang mau masuk neraka. Tak tahu yang mau ya Rasul. Sahabat kurang dijamin sesuatu. Leh takwiknya je neraka. Kenapa kita tak takut? Kenapa yang muda-muda sekarangnya cemeh saya neraka? Karena lagi kemati kecewa orang kemati sedonya Pak. Karena nasi dikubur dari bikin Pak mengari bikin kini buat seki-seki kepala je. Pada masa sambil jarak matahari dari kepala karena ubun-ubun mengelagak sampai kampu kaki air ranjak Ustaz. Namun tagaang kadai cindu sinan jesu aja. Kok paneh kan ranjak ngalai cindu hanya kan ngalai cindu daripada masat. Karena kok masuk neraka kecewa, masuk neraka itu kan bintang sinetron banyak di sini Ustaz. Kalau indah awal yang ada satu ini Pak. Kenapa dia tak takut? Utsman bin Affan saja menangis meratap ketika membaca Al-Quran yang bercerita tentang neraka. Ali juga gitu, doa meminta Allah, nangis. Apara luar biasa orang. Awak ada bara-bara lai, alam merasa banyak amal, alam merasa cukup,
lama rasa jadi ahli surga, itu yang ujub. Itu yang ujub. Kalau dicari ada lain apa dulu? Dan dulu di masa Bani Israel ada seorang anak muda, bujang ketek. Dari bujang itu setelah baliknya, kebiasaannya malam itunya bagi 3, 2 balik jam bagi 3 sampai jam. Sampai jam pertama jam 6 sampai jam 10 itu waktu untuk ibunya. Jadi jam 6 sanjo sampai jam 10 malamnya di rumah mendampingi ibunya. Makan kecil ibunya biar makan, minum kecil ibunya biar minum, sakit kecil ibunya biar sakit, panen kecil ibunya biar. Pokoknya sampai jam itu waktu untuk ibunya. Taruh tiap malam. Sampai jam kedua waktu untuknya, jam 10 sampai jam 2. Untuk apa? Untuk tidur. Untuknya waktu sampai jam untuknya waktu tidur. Lalu jam 10 jaga jam 2. Anak awak lalu jam 10 jaga jam 10 lah. Tak payah menjaganya pagi 9 subuh. Kau jam 10 jaga, lalu jam 2 jaga. Sampai jam ketiga waktu untuk Allah. Jam 2 sampai jam 6 inyo beribadah kepada Allah. Dan kalau kayak itu ni. Harinya tatap, asal jam 2 hari bangun beribadah. Sampai jam 6. Itu kerajaan. Yang hebatnya, sejaknya mulai bau sahur mencari piti, barasa piti dapat dia bagi 3. Cara dia awak dapat piti 75.000 sehari. Dia bagi 3, 25. Tu kena adanya 25 dia bagi yang ke ibunya. 25 untuk ingat. 25 untuk Allah. Jadi sepertiga tu tak misalkan. Awak zakat saya 2,5%, seperampai puluh masih kali aja begini. Hanya sepertiga. Arah luar biasa. Takut ke orang tua, tak ada awak mana, anak-anak awak, tak ada yang bisa. Jadi ketikanya lah kadang, kecil ibunya. Waang dulu sebenarnya lahnya balian jawi si kuat apa? Sabalun apa meninggal. Cuma ajar itu dek karena orang ketek nyetompangan je Tuhan dek apa dirimbo. Jadi sudahnya balik jawi itu nyawa kerimbo nyalapen. Ya Allah ya Tuhan, ajar anak bo ketek lu ko jawi ko balian tu anak mah mau tompang yang kau di nyalapen tengah rimbo. Kece apang menjelang mati, cari jawi ko. Kunyang bulunya berkilat dekame. Nah, kalau basuh jawi ko babu, kalau basuh jawi ko ang paci kudu bawa pulang. Nya cari jawi ko. Dapat dia basuh. Lawan jawi ko, ina seumunya kan. Nampak jawi ko nyeturi, jawi ko itulah nyeturi lah. Angkau punya ambo kecilnya, kecil jawi ko, yo je, naiklah ke kudu ada mulai dia bawa pulang. Kecil jawi, kecilnya tak bisa, bahkan tak bisa. Kecil ibu ambo tak terkait itu dah. Kecil ibu ambo, kalau basuh engkau, pacik kudu engkau bawa pulang. Jadinya membawa jawi pulang kau kudu jawi dia pacik. Bang kau itu kecil ibunya. Bara hebatnya. Tak namanya malangga kecil ibunya guys ketek. Tak tiba di rumah di Paliaro, jawi ko. Tak berari dah kecil ibunya, jawi yang ko lagai mana. Tamanan itu jangan apa. Tu aku jual lah. Bawa besar jual. Pada jual aku, dia kat 3.000. Entah kurang ketika itu dinar mungkin ya 3.000. Jadi lalu bawa besar. Bawa pasar orang makuang punya jawi iyo.
onde iko jawinan dan cari-cari. Paham kalau itu? Ambo pernah bersalah, dihukum oleh Musa. Intinya di zaman Musa kok. Hukumannya mandabih siko jawi itu harus kunyang bulunya berkilet takame. Lapane dan mencari nak sebab berarti yo iko. Ya nak apa? Baliklah. Tu barang aja. 3.000 Pak. Kecil apa kau? Kau itu banyak. 6.000 lah dan balik. Awak kaman jual 3, kanyo balik dia orang 6. Kok tak itu menggalih kini berarah kerancak itu. Nah, pas corona nyago orang 2 kali lipat kateh. Kecilnya tidak bisa dapat. Bahkan tidak bisa. Itu 3.000 kecil ibu ambo. Jual salah 6, agian kai buang 3 ambil dan 3 orang bisa Pak Ambo kalau ndak 3 ndak mau jual. Kecil apa gua Ambo kalau ndak 6 ndak mau jual, ndak mau beli dah. Aku itu bah kecil apa gua. Bayang pulang, minta izin kai buang. Nyobai pulang. Bu, nah iya orang kembali jawi aku. Tapi lain apa gua aku menjual 3-nya gua 6. Itu bahan jual. Ndak, tapi 3 kecil ibu. Kalau lu setuju ibu jual 6 mau boleh ibu jual dia. Tak apa, baiklah. Tiba di pasar, baca buang, alah Pak. Baca buang, ibu setuju 6.000 Pak. Kau itu banyak, tu baliklah mau beli deh. Aduh ada yang tak bisa Pak. Nalah setuju dia ibu yang buat 6. Habis pulang dia, tak izin ke buang, boleh nak beli. Tiba di rumah. Kita ibu, le tentu dia anak. Nangka membali jauh yang tu ndak manusia. Tu siapa? Malaikat Jibril. Kenapa jauh ide Jibril? Kami nantunya, punya ndak punya anak dah. Indaknya ndak kamambali jauh ide nak. Tu wa ang terkenal oleh penduduk bumi dan penduduk langit anak yang patuh kepada ibu. Kini Jibril datang mau jiang, iyo telah patuang kehidupan. Alhamdulillah ang sukses nak. Ang sukses. Jadi baru kailang pasal dia tak inyo nak membeli tu. Tu sia, ini kau tu. Pai ke pasar kecian kainyo. Sia nangka membali tanyong kayaknya sia nangka membali jawi awakko. Paine dia bakage lagi ke pasar. Kalau tadi kan tak baca calik banan datang. Kini setelah tahu Jibril, itu tak tahu ngadang hati wajah Jibril mah. Bakage lagi ke pasar. Ibu di sini pak ndak orang daya aja. Memang saya bukan manusia. Saya Jibril. Kalau boleh jawi kau dijual Jibril atau alun bawa pulang. Tu bilo, nah konya sewanai tadi. Akan ada seseorang yang bersalah di zaman Musa, dihukum oleh Musa, mandabi siko jawi ko harus kunyang bulunya bakal kilik takame. Nyo cari bekodo. Apa pulang? Nak berari yo di orang onde ko majawinan dan cari. Ko jawinan dan cari. Kecek Musa, kecek Jibril tadi itu berapa jua Jibril? Tanyaan sekurang kembali, berakanya balik. Lalu semua jawi ko deh, dia kembali li setuju. Tu baraka Pak Bali. Oh itulah kecek Musa di Mabasuo jawi itu Bali. Haragonya timbang jawi sama bare upitie. Dapat lah jual jawi kat siku terkait puri jual lama. Timbang jawi sama bare upitie. Ia nak tangguh untuk menjadi kayu gadang. Apa maksudnya begitulah balasan bagi orang yang taat kepada Allah, patuh kepada orang tua. Kini mencari anak muda yang patuh, yang taat, yang soleh itu sulit.
Kalau awak nak lagak soleh wajar lah takut mati. Nak boleh lo bangga kayak dia saja. Itulah wajar pak nak mati lagi. Orang tak jangan tak tahu untung dah. Lagak tak jangan nak sadar, tak tahu diri itu dah kan. Tapi cari anak muda. Yang jadi kan. Jadi tak itu. Barang luar biasa amalnya tu. Tapi dia tak muncul. Awak tak itu loh. Sekecil apapun amal kita, sebesar apapun amal kita, tak boleh bangga dengan banyak amal, tak boleh pede awak akan masuk surga. Yang penting awak berusaha di lungguan pahala kau tarik, dihimpun amal kau tarik. Sudah itu nan ketiga, wa inna min salahi syukrika antal qura taqsiraka. Kesempurnaan syukurmu itu adalah dengan menyadari kekurangan-kekuranganmu. Awak kalau bersyukur karena diri. Awak hanya nyagi Tuhan. Kalau awak sendak nyagi Tuhan, anak do dia awak. Tidak ada anak do awak dia ibu. Sado barang pinjam. Sado pinjam tak? Kau pinjam dia Tuhan badan. Tak tahu awak pada alamu. Teraga ada Allah nama ambilnya sunsut tanah orang jadi tanah dia. Sadonya, matanya pinjaman dari Allah, telinganya pinjaman dari Allah, munculnya pinjaman dari Allah, kakinya pinjaman dari Allah, tangannya pinjaman dari Allah, hatinya pinjaman dari Allah, utaknya pinjaman dari Allah. Kadang-kadang dari semua yang dipinjamkan Allah ndak samo wakatunya loh. Itu bang, ya ada orang bagai kaki masih bisa jalan, tangan masih bisa kerja, tapi masuk pinjam mato habis. Nah, apa yang jadi oleh Pak Lara pun, bapak itu masuk pinjam mato habis, nah lain masih. Makanya sebelum masuk pinjamnya habis, penggunaan mato kok jadi Al-Quran, jadi ayat Allah. Telingo itu ya, kadang-kadang badan masih kuat, tapi masuk pinjam telingo habis. Kul a'udzu bin nasi cek buya periuk nasi terengari. Dasarnya Pak, telingo ko lepekat. Ada wa kadang-kadang kayak itu lo ketika nyari anda kau misalnya nang pengajian dah. Lepekat baru nang pengajian, maka dah leleh. Sebelum Nabi masuknya penggunaan. Muncul sebelum Nabi masuknya penggunaan untuk apa? Untuk baca Al-Quran, untuk berzikir, menyebut nama Allah. Kau nyambi ada Allah kan? Saya mencet. Ada orang nanti kayak itu bisu saya saya cek. Kadang-kadang tangan nyambi ada Allah dulu. Ala lepai setangan. Atau kaki nyambi ada Allah. Saya landai. Dia kerisi rodanya. Nan bedo kan apa? Nah lain cukup sadol. Kaki, badan, tangan, telingo, mata, hidung, muncul. Tapi masuk pinjam tak habis. Nyambi utak dari Allah. Ala indah ado ngentakan naji leno. Tiba anaknya, anak siapa? Anaknya Pak. Kalau dia banyak bini tak ada. Anak ni mago jadi je lah. Kau nyoci itu tiba anaknya, anak siapa? Nama anak saya tak tentu dia. Dia kerana kau nyambi ada Allah. Si kepala itu nyambi ada Allah. Berapa lah? Jadi tak ada bisa kita banggaan cik. Makanya sekedenya lagi ada Allah. Alhamdulillah. Kita syukuri. Apa cara mensyukurinya? Karena kondaknya lagi ada Allah. Onde. Tak bisa berjalan tak kaki ni selain. Kamari tadi berjalan. Kok kini kau nyambi ada Allah kaki kau? Jawablah. Allah macet Tuhan. Abihnya tipu di masa jika abihnya masuk pinjamnya. Jawab pulang ke telepon anak jadi nama kursi roda anak ndak tandu saya pernah macam tangan masih lumayan lah. Kok kaki le bisa berjalan. Mato biar mato gini je Tuhan. Mengalih. Jadi makanya awak bersyukur karena betapa banyaknya nikmat Allah untuk awak. Tak ada nan awak punya ciri.
nya pinjam dari Allah, nya agih dari Allah, tapi awak lupa, awak maraso semuanya adalah milik kita, kok harato, kok pangke jabatan, awak maraso hasil usaha awak, padahal kini saya nyambi dari Allah selesai. Nah, kini saya nyambi dari Allah selesai. Jadi tidak ada yang punya awak, makanya syukuriannya dari Allah. Nah, syukuriannya dari Allah. Apa mensyukurinya? Takah tadi, karena kekurangan diri, kemudian pagunokan nanyo de Allah untuk beribadah. Lai kuat jo kaki ko malamkah kamu saji. Lai tarang jo mato ko calian ke Al-Quran. Lai apojo talingo ko adangan ke pengajian ke Al-Quran dibacuan. Takah itu cara, bukan hanya sekedar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu zikir, bukan bersyukur. Jadi Bapak dan Ibu, barangkali demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.